Salam damai sejahtera bagi kita sekalian di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, kita memuliakan Tuhan Allah dalam ibadah minggu saat ini. Dengan penuh sukacita iman, mari kita nyanyikan pujian NKB 73 bait 1 dan bait 3. Kasih Tuhanku lembut. Kita tabiskan ibadah ini. Ibadah saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam dan damai sejahtera dalam kasih Tuhan kepada kamu. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan sebagaimana terdapat dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 sebagai hukum Tuhan bagi kita sekalian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita nyanyikan pujian NKB 120 bait 1 dan 2. Tiada lain landasanku.
Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Marilah kita sekalian merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan Allah. Kita sadar akan dosa dan pelanggaran kita yang kita perbuat melawan kehendak-Nya. Mari kita memohon pengampunannya, dan permohonan ini kita sampaikan kepada Tuhan dalam doa masing-masing pribadi. Kita mulai. Amin. Kita nyanyikan pujian dari NKB 11 bait 1 dan 3. Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku. Jemaat Tuhan, dengan penuh sukacita marilah kita berdiri, kita menerima berita anugerah Allah. Berita anugerah bagi kita sekalian ialah bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang mengaku dosanya, sebagaimana firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosa. Kita nyanyikan pujian NKB 21 bait 1 dan 2. Ku diberikan kidung baru. Bersukacitalah, hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku, segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan diri
Firman-Nya akan diberitakan di tengah persekutuan kita saat ini. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, berfirmanlah kepada kami umat-Mu saat ini di sini. Sebab firman-Mu lah pelita bagi kami untuk menjalani lagi kehidupan yang Engkau berikan ini. Bimbing dan tuntunlah kami oleh Roh Kudus, agar kami beroleh kemampuan mengerti, memahami dan melakukan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita sekalian terdapat dalam 1 Tesalonika, pasalnya yang pertama ayat 1 sampai ayat 10. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Dari Paulus, Silvanus dan Timotius, kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang menuruti firman Tuhan, sebab firman-Nya itu pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seumpama seorang yang menanam pohon, dia pasti akan bersukacita apabila pohon yang ditanamnya itu berakar, kemudian tumbuh, kemudian berbuah. Sebab jika hanya sampai berakar dan bertumbuh, tidak berbuah, maka tanaman itu pasti dikategorikan tidak menghasilkan. Sudah tentu yang menanam pohon tersebut tidak akan senang melihat tanamannya jika hanya tumbuh. Saudara-saudara, itulah gambaran tentang hati dan sukacita Rasul Paulus, bagaimana ia kemudian menjadi seorang yang sangat bangga karena ia merasa apa yang ia tabur berakar, kemudian bertumbuh dan berbuah melalui kehidupan jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, apa yang terjadi dan dialami oleh Rasul Paulus merupakan sukacita iman
yang mengantar dia dan rekan-rekannya berada dalam suasana sukacita bangga. Mereka mendengar bahkan menyaksikan sendiri bagaimana kemudian jemaat hasil pekabaran Injil mereka ini berakar di dalam Kristus, kemudian bertumbuh di dalam Kristus dan berbuah. Saudara-saudara, walaupun demikian, Paulus tetap dalam kerendahan hati bahwa ia mengakui sungguh semua ini terjadi karena pekerjaan Roh Kudus. Bahwa keberhasilan ini bukan keberhasilan Paulus, tetapi karena Roh Kudus bekerja di dalam hidup orang-orang percaya di Tesalonika. Dan kemudian itulah yang melatar belakangi bagaimana Rasul Paulus memuji jemaat ini, mengungkapkan isi hati terhadap jemaat ini. Bahwa jemaat ini menjadi jemaat pilihan. Paulus dengan tegas katakan bahwa jemaat di Tesalonika telah Tuhan pilih. Kamu telah dipilih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan di Tesalonika menjadi salah satu jemaat yang melahirkan sukacita iman bagi para rasul, bagi Rasul Paulus dan rekan-rekannya, dan menjadikan jemaat ini sebagai satu contoh, satu teladan bagi jemaat-jemaat yang lain. Karena memang jemaat orang-orang di Tesalonika menjadi jemaat yang bukan hanya hidup di dalam Kristus, tetapi mereka bertumbuh di dalam Kristus dan berbuah di dalam dan bagi Kristus. Ini kerinduan bagi kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini kerinduan kita semua bagaimana sebuah jemaat, bagaimana persekutuan jemaat sungguh-sungguh boleh berakar di dalam Tuhan, boleh bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Apa kemudian yang menjadi tolok ukur bagi Rasul Paulus menyebut jemaat ini sebagai jemaat pilihan? Kenapa mereka kemudian sungguh-sungguh dikategorikan berbuah? Karena jemaat ini sungguh-sungguh memang jemaat yang mempengaruhi hidup orang-orang banyak, bukan hanya di Makedonia dan di Akaya saja, tapi di semua tempat terdengar berita tentang jemaat ini. Maka boleh disebut jemaat di Tesalonika adalah jemaat teladan yang kemudian menjadi kesaksian bagi Tuhan Allah melalui hidup mereka yang berbuah. Mari kita lihat saudara-saudara, ada 3 hal yang menjadi tolok ukur bagi Paulus untuk kemudian bersuka cita ketika mendengar sendiri, melihat sendiri bagaimana orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus oleh Injil yang mereka beritakan. Yang pertama saudara-saudara, Paulus menyebut pekerjaan iman orang-orang di Tesalonika sungguh-sungguh terbukti. Bahwa jemaat ini telah menunjukkan iman mereka kepada Yesus Kristus melalui penerimaan mereka terhadap Injil dan hidup dalam ketaatan menjadi penurut Tuhan. Mereka menjadi penurut rasul-rasul dan penurut Tuhan karena mereka membuka diri mereka menerima Injil. Bukan hanya menerima Injil saudara-saudara, tapi mereka hidup dalam ketaatan. Saudara-saudara, walaupun disebutkan di bacaan kita tadi bahwa jemaat ini sedang diperhadapkan pada penganiayaan yang berat, penderitaan yang berat, tetapi iman mereka tidak pernah luntur dan tidak pernah goyah. Penderitaan apa yang dihadapi jemaat ini? Saudara-saudara, memang jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang hidup di antara masyarakat yang majemuk. Di sana juga ada banyak orang-orang Yahudi yang tetap mempertahankan ajaran agama mereka, bahkan mencoba untuk melenyapkan kekristenan. Belum lagi dari masyarakat yang notabene adalah masyarakat dalam kekaisaran Romawi. Di tengah penderitaan itu saudara-saudara, iman orang-orang Tesalonika terbukti kuat.
Ini merupakan pekerjaan iman. Bahwa iman yang disebutkan di sini bukan sekedar kata-kata, bukan juga konsep teori. Paulus menyebutnya pekerjaan iman. Itu berarti saudara-saudara, iman orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di Tesalonika adalah iman yang mewujud dalam keteladanan hidup. Iman yang mewujud dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus, kendati pun berhadapkan dengan berbagai tantangan bahkan penderitaan. Ini yang pertama saudara-saudara. Yang kedua, di sana dijelaskan bahwa Paulus telah membuktikan usaha kasih jemaat di Tesalonika. Kasih di sini pun bukan sekedar kata-kata atau ungkapan belaka, tapi disebutkan usaha kasih mereka itu mau menjelaskan bahwa kasih itu adalah sesuatu yang harus diusahakan untuk dibuktikan melalui tindakan nyata. Bahwa jemaat di Tesalonika membuktikan kasih mereka yang tulus dan benar, sebagaimana kesaksian yang mereka terima berdasarkan Injil Tuhan Yesus Kristus. Apa usaha kasih mereka saudara-saudara? Usaha kasih mereka pertama-tama ditunjukkan kepada Tuhan Allah, yaitu dengan tegas. Mereka berbalik dari berhala-berhala mereka dan datang kepada Tuhan. Ini usaha kasih. Maka jika seseorang menyebut mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap akal budinya, itu berarti berani meninggalkan segala sesuatu untuk beriman semata-mata kepada Tuhan Yesus. Mereka meninggalkan berhala-berhala mereka. Mereka juga menunjukkan usaha kasih mereka dengan menyambut Rasul Paulus, hamba Tuhan itu, dengan penuh sukacita dan kasih. Ada sambutan, ada pelayanan yang diberi kepada hamba-hamba Tuhan yang datang di Tesalonika. Itu usaha kasih. Dan selanjutnya saudara-saudara, yang ketiga, Paulus menyaksikan, mendengar bagaimana ketekunan pengharapan orang-orang di Tesalonika. Jadi yang pertama pekerjaan iman, yang kedua usaha kasih, dan yang ketiga adalah ketekunan pengharapan. Ini juga tidak sekedar pengharapan tetapi ketekunan. Kenapa Paulus menekankan kata ini, ketekunan pengharapan? Mau mengantar orang bahwa orang yang mau berharap adalah orang yang harus tekun. Bahwa berharap tanpa ketekunan adalah pengharapan yang sia-sia. Jemaat di Tesalonika membuktikan ketekunan mereka di tengah pengharapan mereka akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak mau terjebak dengan kehidupan rohani yang sempit. Mereka membuka hidup mereka, menghadapi kenyataan hidup, menjalani kehidupan dengan tetap beriman kepada Tuhan. Mereka menanti kedatangan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan mereka. Dan oleh keyakinan kepercayaan ini mereka dengan tekun hidup dalam pengharapan. Mengharapkan apa? Mengharapkan bahwa hidup akan berubah. Hidup mereka akan diubah oleh Tuhan Allah. Segala tantangan penderitaan yang mereka hadapi dan alami dalam rangka memperjuangkan iman, itu diyakini, mereka harapkan sungguh-sungguh akan berlalu. Dan pengharapan ini mewujud dalam ketekunan menjalani kehidupan ini dengan kesetiaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka dapat kita simpulkan bahwa kehidupan dalam iman, pengharapan dan kasih menjadi tolok ukur bagi Rasul Paulus mengukur jemaat di Tesalonika sebagai jemaat yang terpilih. Saudara-saudara, tiga kata ini bukan lagi kata yang asing bagi kita sekalian. Bahwa hidup di dalam iman, hidup di dalam kasih dan dalam pengharapan adalah konsep kehidupan orang percaya kepada Tuhan. Orang yang hidupnya telah berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam dan bagi Kristus adalah orang yang hidup
benar-benar dalam iman, dalam kasih dan pengharapan. Ini 3 padanan kata. Orang yang hidup dalam kasih, dalam pengharapan dan dalam iman adalah orang yang berakar, orang yang bertumbuh dan orang yang berbuah. Maka ketika kita mau mengukur seseorang, mengukur keimanan seseorang yang berbuah, itu dapat dilihat dari pekerjaan imannya, dari usaha kasihnya, dan dari ketekunan pengharapannya. Tahukah saudara-saudara bahwa iman itu membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahwa hanya ada satu jawaban dan solusi ketika kita berjumpa dengan ketidakmungkinan di kehidupan ini, yaitu berimanlah. Sebab iman membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Yang kedua, saudara-saudara, kehidupan ini sering kita hadapi dengan berbagai bentuk kesulitan. Tahukah saudara-saudara bahwa menghadapi kesulitan hidup hanya ada satu jawaban di dalam Tuhan. Hiduplah dalam kasih. Bahwa kasih membuat segala sesuatu menjadi mudah. Dan yang ketiga, hiduplah dalam pengharapan. Kenapa dalam pengharapan? Karena hidup ini masih berjalan dan masih panjang. Ada berbagai hal yang misteri bagi kita di masa depan. Hanya ada satu jawaban dan solusi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Berpengharapanlah, karena pengharapan selalu membawa orang kepada kehidupan yang senantiasa nyata dan pasti di kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 3 hal yang menjadi tolok ukur dalam kehidupan jemaat di Tesalonika menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kalau di Alkitab dikatakan bukan hanya di Makedonia dan di Akaya, tetapi juga di berbagai tempat iman orang-orang Tesalonika tersebar. Iman ternyata dapat tersebar melalui realitas hidup yang dinyatakan dalam pekerjaan iman, dalam usaha kasih, dalam ketekunan pengharapan. Saudara-saudara, kita berada dalam kehidupan yang kompleks. Kita berada dalam kehidupan yang penuh tantangan. Kita berada di tengah kehidupan yang penuh ancaman, dan di dalamnya kita diwarnai dengan berbagai bentuk penderitaan hidup. Ada banyak hal yang menjadi tanda tanya bagi kita. Ada banyak hal yang menjadi kekhawatiran akan masa depan. Tetapi saudara-saudara, ada satu hal yang yang harus dan masih tetap dipegang oleh setiap orang percaya. Hidup ini pasti, pertama-tama kita telah dipilih oleh Tuhan Allah menjadi umat kepunyaannya. Dan hidup ini dikendalikan oleh Tuhan Allah. Dan karena itu Tuhan Allah senantiasa merindukan kita tetap berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Dia. Dan buah-buah iman, buah-buah kehidupan itu hanya dapat terlihat oleh orang lain, dapat diteladani oleh dunia ini ketika kita hidup di dalam iman, di dalam kasih, di dalam pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman, kasih dan pengharapan adalah iman dan kasih serta pengharapan yang mempengaruhi hidup orang lain, mempengaruhi hidup kita. Ketika orang melihat kita, ketika orang melihat jemaat di Tesalonika, mereka sesungguhnya telah melihat wajah Kristus. Wajah Kristus yang selalu membawa orang pada kesejukan hidup. Wajah Kristus yang selalu membawa orang pada pengharapan Kristus. Membawa orang pada ketekunan dan keteguhan iman kepada Tuhan. Saudara-saudara, hidup mesti berakar. Supaya ketika badai datang menerpa kita tetap teguh berdiri. Hidup ini dalam iman harus bertumbuh. Supaya dengan demikian semakin hari semakin dikuatkan menghadapi segala kenyataan hidup. Dan hidup harus berbuah. Karena sesungguhnya dengan buahlah kita dinilai. Kita disambut dengan penuh sukacita oleh Tuhan Allah kita.
Saudara-saudara, ingatlah bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong dan sia-sia. Maka iman harus dikerjakan dalam bentuk tindakan nyata. Ingatlah saudara-saudara, kalau jemaat Tesalonika dipilih Tuhan, saudara dan saya dan kita sekalian juga telah dipilih oleh Tuhan Allah. Dan kita diutus ke dalam dunia ini. Hanya dengan berakar di dalam Dia, kita akan tetap teguh tanpa digoyahkan oleh badai kehidupan dan badai apapun yang menerpa kita. Dengan bertumbuh di dalam Dia, maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan terus berpengharapan bahwa masa depan itu pasti dan hari lepas hari Tuhan berkarya, berbuat yang lebih baik bagi kita sekalian. Dan hidup ini harus berbuah supaya dengan demikian kita menjadi teladan iman bagi banyak orang. Saudara-saudara, sudahkah imanmu kau kerjakan? Sudahkah kasihmu engkau usahakan? Sudahkah pengharapanmu kau jalani di dalam ketekunan? Kalau belum, saat inilah saatnya supaya kita menjadi teladan dalam hidup ini. Karena sesungguhnya Roh Kuduslah yang berkarya di dalam kita. Injil Tuhan telah kita terima dengan terbuka dan penuh sukacita. Injil itu adalah berita keselamatan bahwa Kristus Yesus akan datang lagi untuk memberi kita kehidupan dan keselamatan kekal. Tuhan memberkati kita untuk terus teguh beriman, untuk terus mengusahakan kasih dan tekun berpengharapan. Terpuji Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian NKB 184 bait 1, Engkau milikku abadi. Jemaat Tuhan, marilah dengan penuh sukacita kita berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci. Menurut pengakuan iman rasuli kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan penuh sukacita kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan Allah. Syukur kita ungkapkan kepadanya atas segala pemberiannya di kehidupan ini. Kita beri persembahan kita bagi kemuliaan namanya. Firman-Nya dalam 1 Tawarik 29 ayat 9a. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian NKB 33, Agung Kasih-Mu Allah Bapa. Agung kasih-Mu Allah Bapa,
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri, kita serahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan Allah. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan kami ini, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajarlah kami untuk mempergunakan dengan baik segala berkat-Mu yang masih ada pada kami. Teruslah Tuhan memberkati kami agar kami menjadi berkat bagi dunia ini. Persembahan kami ini berbau harumlah di hadapan-Mu dan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu di dalam Yesus Kristus. Amin. NKB 197 baitnya yang pertama, besarlah untungku. Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Saatnya kita menyampaikan segala keberadaan, kerinduan, permohonan, syukur kita kepada Tuhan Allah dalam doa umum. Untuk itu marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih Engkau memilih kami menjadi umat kepunyaan-Mu. Injil-Mu telah menjadi bagian kami dan membuka mata iman bahkan kehidupan kami untuk selalu berpengharapan bahwa kehidupan ini sungguh Tuhan karuniakan bagi kami dengan tujuan yang mulia, yaitu kehidupan kekal bersama Yesus Kristus dalam kerajaan-Nya. Ya Tuhan Allah, firman-Mu telah diberitakan bagi kami. Ada kesaksian iman, ada keteladanan iman yang boleh kami renungkan berdasarkan berita firman-Mu. Kami memohon ya Tuhan Allah, kami pun dimampukan untuk mewujud nyatakan pekerjaan iman, mewujud nyatakan usaha kasih dan ketekunan pengharapan kami. Sehingga dalam menghadapi kehidupan ini, kami sungguh-sungguh menjadi teladan bagi kehidupan beriman terhadap orang di sekitar kami, dan berita Injil Tuhan akan tersebar. Banyak jiwa-jiwa dan orang-orang yang akan hidup di dalam pengharapan karena percaya kepada Yesus Kristus dan menyatakan itu semua di dalam usaha kasih. Mampukan kami Tuhan, karena kami percaya iman membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Kasih membuat segala sesuatu menjadi mudah, dan pengharapan membuat segala sesuatu berjalan dengan baik dan indah. Engkau telah mengaruniakan itu kepada kami dan kami aminkan itu Tuhan. Itu yang kami imani. Roh Kuduslah yang membimbing kami agar kami hidup di dalamnya. Dan kami boleh mewujud nyatakan itu semua di kehidupan ini. Ya Allah Bapa di sorga, kami mensyukuri kasih karunia-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Hari-hari yang berlalu kami lewati dengan langkah pasti bersama-Mu. Engkau telah menyatakan kesetiaan-Mu, keselamatan masih milik kami hari ini. Dan kami boleh memuji memuliakan Engkau dan
hidup di tengah perjumpaan dengan orang-orang di sekitar kami di dalam kasih dan berkat-berkat. Kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau anugerahkan dengan menambahkan usia bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan lengkapi sukacita mereka, iman mereka dikokohkan, diteguhkan, usaha kasih mereka terus berbuah, pengharapan mereka terus mereka jalani di dalam ketekunan bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang indah dan cemerlang bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu di Jemaat GPD Koinonia, dari anak-anak sampai orang tua lanjut usia. Berkati Tuhan, pimpin dan kendalikan hidup kami, supaya anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam perkembangannya bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Demikian juga anak-anak kami dalam menjalani kehidupan ini meraih mimpi dan masa depan dalam perjuangan mereka. Ada hikmat, kecerdasan yang asalnya dari Tuhan menjadi pegangan dan modal hidup mereka. Demikian juga setiap rumah tangga Tuhan kokohkan supaya hidup di dalam kedamaian. Menjalani kehidupan ini berarah-arahkan, bergandengan tangan dengan penuh keyakinan Tuhan beserta setiap rumah tangga. Engkau lawat Tuhan mereka yang saat ini sedang bergumul karena sakit. Engkau hibur mereka yang berduka. Engkau kuatkan mereka yang lemah. Dan Engkau tetap menenangkan mereka yang bimbang dan khawatir serta takut dalam menjalani hidup ini. Engkau karuniakan hikmat bagi kami untuk menjalani kehidupan di tengah tantangan dan ancaman. Engkau tetap menjadikan kami berkat dan teladan di kehidupan ini, ya Tuhan Allah. Majelis Jemaat, BP, BPP, Panitia Pembangunan, seluruh perangkat pelayanan di Jemaat GPD Koinonia Palu, Tuhan tuntun dan sertai kami, agar kami terus boleh menyaksikan Injil Kristus di tengah kehidupan kami dalam pelayanan kami. Nama Tuhan yang dipuji dimuliakan, dan kami percaya Tuhan memberkati kami sekalian. Ya Tuhan, kami mohon ketika kami akan menjalani kehidupan ini lagi, kami tahu bahwa hari esok dan selanjutnya tanda tanya dan misteri bagi kami. Tetapi dalam iman sungguh kami yakini semua itu ada dalam kendali Tuhan dan tidak ada yang menjadi misteri bagi Tuhan. Oleh imanlah kami mau menjalaninya, dan oleh kasih serta pengharapanlah kami mau menyambutnya. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk teguh beriman, terus mengandalkan kasih-Mu di kehidupan ini, dan menyerahkan hidup kami dalam pengharapan, supaya Tuhan yang membentuk kami dan kehendak Tuhan yang terjadi atas kami. Berkati Tuhan seluruh rencana program pelayanan yang sedang kami rindukan untuk dijalankan dan dilakukan dalam minggu berjalan ini. Berkati sanak saudara kami, orang-orang tua kami yang hidup terpisah dengan kami dalam keberadaan hidup mereka. Kasih karunia-Mu Tuhan mewarnai hidup mereka semua. Hantar kami ke masa depan yang penuh harapan itu. Dan tolong kami Tuhan supaya dalam penderitaan sekalipun kami tidak digoyahkan oleh badai kehidupan, tetapi kami tetap teguh beriman. Ya Bapa di sorga, kami doakan bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Tuhan, Engkau yang memimpin mereka. Juga negeri ini akan Tuhan kendalikan hidup dalam kedamaian, dari pusat sampai ke daerah. Juga kami memohon Tuhan tolong Engkau menyertai kami umat-Mu, bahkan jika Engkau berkenan, biarlah badai kehidupan ini cepat berlalu dalam hidup kami, yaitu COVID-19, supaya kami boleh hidup di dalam sukacita. Kami boleh lagi berekspresi dengan iman, memuliakan Tuhan tanpa dihalangi pembatasan dan berbagai bentuk ketakutan. Ya Tuhan Allah, kami puji muliakan Engkau, Tuhan yang memberkati kami dan Tuhan yang merancang masa depan kami. Terima kasih Engkau menjadikan kami umat yang Engkau pilih dan terpilih. Teruslah memberi kami Roh Kudus agar kami mempertahankan identitas ini
dengan terus mengerjakan iman, mengusahakan kasih, dan tekun dalam pengharapan. Ini kami yang berdoa ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita marilah kita berdiri. Kita melakukan pujian NKB 188 bait 1. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Diberkatilah dan dilindungilah kamu oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan kita duduk. Marilah dalam saat teduh kita sampaikan doa pribadi kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, demikianlah ibadah kita di hari Minggu saat ini. Kami menyampaikan selamat menjalani hidup ini, selamat hari Minggu, dan kami atas nama Majelis Jemaat seluruh perangkat pelayanan, bahkan tim yang menyediakan tata ibadah ini menyampaikan selamat berhikmat dan menerima menjalani kehidupan ini dalam Tuhan. Shalom.